Shalom jemaat Tuhan, jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman dalam menyambut Hari Natal dan Tahun Baru. Kita sampai pada renungan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Yang perlu kita garis bawahi bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus yang dianugerahkan kepada kita disebut Allah yang perkasa. Mengapa dia disebut Allah yang perkasa? Kalau dalam bahasa Ibraninya disebut El Gibor, artinya pemimpin perang yang perkasa. Allah yang perkasa ini yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Umat Tuhan yang tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki kekuatan perang, tapi mampu dilepaskan dari kekuatan pemerintahan Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan sampai ke tanah Kanaan, Allah yang perkasa itu yang memberikan kesanggupan buat bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa kuat yang memiliki senjata perang, dan bangsa Israel yang tidak tahu membuat senjata, memiliki senjata pun tidak, tapi mampu memenangkan peperangan melawan bangsa-bangsa kuat itu. Itu artinya bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dan sekarang Allah yang perkasa itu telah datang ke dunia. Itu sebabnya dia disebut Immanuel. Karena Allah yang perkasa itu hadir di antara manusia. Ada bersama-sama dengan kita. Nah, bagaimana supaya Allah yang perkasa itu bisa hadir dan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita? Supaya kita sebut dia Allah yang perkasa, yang baginya tidak ada satu yang sukar. Jemaat Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 2-5. Saya bacakan untuk kita perhatikan bersama. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Jemaat Tuhan, orang-orang percaya, dia Allah yang perkasa. Tetapi ketika dia tidak diterima sebagai raja, maka tadi firman Tuhan katakan ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Apa yang Allah nggak bisa buat? Dia Allah yang perkasa. Tapi ada satu hal yang dia tidak bisa buat. Seperti ayat 5 ini, dia tidak bisa melakukan satu mujizat pun di sana. Kenapa Allah yang perkasa ini tidak mampu melakukan sesuatu yang luar biasa? Karena orang-orang ini tidak menerima Yesus jadi raja. Hari ini, waktu kita dengar firman ini, terima Yesus jadi raja. Waktu kita terima Yesus jadi raja, itu artinya kita menerima otoritasnya. Kita mentaati perkataannya. Kita mengagungkan dia dalam keluarga kita. Waktu kita menaruh dia sebagai raja, kita hormat otoritasnya. Otoritasnya terletak pada firman. Ketaatan, ketundukan pada firman. Ketika kita
menegakkan ibadah dalam keluarga. Itu artinya kita menempatkan dia sebagai sesembahan yang harus kita hormati. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Jadikan Yesus Raja dalam keluargamu dan engkau akan melihat Allah yang perkasa bersama-sama dengan engkau. Tuhan memberkati.